Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang sedang menyaksikan. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat program PLC menggunakan CX Programmer atau menggunakan software PLC dari Omron. Berikut adalah tampilan awal dari CX Programmer. Lalu, bagaimana cara kita membuat project menggunakan CX Programmer? Pertama, kita menggunakan ini, gambar kertas ini, atau kalian klik di file atau new, atau bisa pakai Ctrl N. Oke. Tunggu sampai nanti akan keluar jendela untuk memilih tipe PLC-nya. Nah, di sini kita akan memilih dari tipe PLC dan kita di sini akan diberikan device name untuk memberikan nama dari program yang akan kita buat. Oke. Terus di sini ada device type. Device type ini kita bisa pilih macam-macam PLC yang ada di Omron. Dan di masing-masing device type ini memiliki network type itu beda-beda. Contoh ini CJ1M dia menggunakan toolbus. Lalu semisal CP1E dia tetap toolbus. CP1E ini USB ya. Terus CP1L tetap USB. Misal yang lain CPM, SysMacW macam-macam. Jadi tergantung jenis PLC-nya. Oke, kita pakai yang umum aja, kita pakai yang USB. Jadi CP1L atau CP1E ya tadi ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari program PLC dari CX Programmer. Nah, di sini pertama kita lihat di sisi kiri ada nilai 0. Oke ya. Nilai 0 bukan nilai 0, ini line 0. Oke, jadi kita lihat di sini, ini merupakan tampilan dari CX Programmer yang sudah kita create tadi atau kita buat. Nah, di sisi kiri yang ada angka 0-nya, itu kalau misalnya di sebuah rangkaian elektronika, itu merupakan VCC. Dan yang ada garis hitam di sisi kanan ini, itu merupakan ground-nya. Jadi kalau kalian membuat program itu harus mulai dari sini, sisi kiri, sampai ke sisi kanan. Jadi harus terhubung. Kalau tidak terhubung, maka program kalian akan error atau tidak jalan. Oke. Nah, sekarang pertama kita akan bahas tools yang ada di CX Programmer, yaitu tools yang wajib digunakan. Di sini kita lihat ada deretannya selection mode ini atau gambar panah atau kursor. Ini ada beberapa fungsi. Nah, akan saya jelaskan satu-satu. Di sini ada namanya new contact atau biasa disebut sebagai normally open. Lalu ada sebelahnya new close contact atau biasa disebut normally close. Lalu ada new contact or. Lalu ada new close contact or. Lalu ada new vertical. Ini line ya. Jadi yang hanya satu garis ini adalah line. Ini line vertikal, ini line horizontal. Nah, mulai new contact sampai new close contact or itu merupakan sebuah input. Jadi 4 ini input ya. Dia sebuah input. Nah, line-nya ini, dua line horizontal dan vertikal ini adalah untuk menghubungkan antara input dan output. Oke. Sekarang kita lanjutkan di sisi kanannya, ada new coil. New coil merupakan sebuah output. Kalau input tadi ada new contact sama new close contact, kalau
coil atau output punya coil biasa atau new coil sama new close coil. Oke. Dan yang terakhir ada new PLC instruction, di mana new PLC instruction ini akan kita gunakan untuk pembuatan sebuah instruksi yang ada di PLC seperti timer, counter, dan lain-lain. Oke, jadi itu adalah tools-tools wajib yang akan kita gunakan. Oke, sekarang kita coba. Semisal kita buat suatu kontak atau sebuah input, kita pakai ini ya, yang new kontak. Bisa kalian klik di sini, lalu kalian klik di workspace-nya seperti ini, atau di sini kan muncul tuh tulisan C dalam kurung C, itu merupakan shortcut. Kalau kalian nggak pengen klik, kalian bisa langsung pakai shortcut C, itu langsung akan muncul nanti, tinggal masukkan alamatnya. Oke, saya kasih contoh yang kita klik new kontaknya ya. Jadi kita klik di workspace. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan sebuah tampilan kita disuruh untuk mengisi alamat dari kontak tersebut. Nah, untuk PLC, alamat kontak itu dimulai dari 0.00 sampai 1 titik sekian, tergantung dari jumlah inputnya. Contoh, semisal jumlah input dari PLC-nya ada 15 port input, jadi alamat dari input PLC itu mulai dari 0.00 sampai 1.14, kalau misalnya inputnya 15 ya. Kalau misalnya inputnya 12, berarti 0.00 sampai 1.11. Jadi semua dimulai dari 0. Oke. Jadi bukan 0.00 sampai 0.00 sampai 1.12. Itu enggak, salah. Oke ya. Jadi usahakan untuk penulisan alamat harus dimulai dari 0.00, sehingga nanti kita bisa urut lebih gampang. Nah, untuk komen ini merupakan sebuah label atau nama. Jadi misal di sini kita tuliskan input 1 misal. Nah, kan muncul seperti ini. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, kita harus menghubungkan antara titik depan atau titik dari VCC ini sampai ke titik ground, garis hitamnya. Cara menghubungkannya, itu kita pakai ini, new horizontal, atau pakai shortcut Ctrl right. Kita klik langsung ke workspace-nya, nah akan terhubung. Sampai ke terakhir ya. Yang di sini kan nggak perlu kita isi, karena nanti kita akan gunakan sebagai output. Nah, untuk output, kita pakai yang new coil, atau pakai shortcut O. Kita klik new coil, kita klik di sini. Nah, kalau input tadi kan mulai dari 00, 0.00. Kalau output, dia mulai dari 100.00 sampai 100 titik sekian, tergantung dari jumlah outputnya. Oke, jadi kita buat 100.00 ya. Oke. Labelnya kita pakai output misal ini. Oke, ya. Tadi kan ada garis merah tuh. Nah, kalau ada garis merah berarti rangkaian kalian ini masih ada yang salah atau masih ada yang error. Nah, kalau garis merahnya hilang berarti rangkaian kalian sudah betul. Nah, ini merupakan sebuah rangkaian. Oke, sekarang kita coba yang pakai new close contact. Caranya kita klik new close contact, jadi kita tahu bedanya nanti. Oke. Nah, di sini usahakan untuk membuat suatu program dari PLC itu harus berurutan.
dan jangan di dalam satu line. Jadi misalnya kalian bikin program di sini, di dalam satu line 0 ini ya, kalian bikin program lagi, itu nggak boleh. Jadi harus di line selanjutnya, jadi line ke 1. Oke ya. Sekarang kita pakai yang new close contact atau pakai shortcut garis miring. Kita klik. Di sini alamatnya nggak boleh sama ya inputnya ya. Jadi di sini sudah ada 0.00, berarti kita pakai yang selanjutnya 0.01. Labelnya kita misalnya kita kasih nama input 2. Oke. Nah, ini garis merahnya ya. Terus kita tarik garis ke kanan. Dan kita bikin output. Jadi di dalam rangkaian itu harus ada input dan output loh. Jadi ini kita klik new coil. Kita isikan alamatnya, setelahnya 100 berarti 100.1. Soal output 2. Oke, nah ini adalah rangkaian dari PLC. Lalu bagaimana cara kita menjalankan program ini? Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mensimulasikan atau menjalankan program yang sudah kita buat? Caranya di sini ada namanya Work Online Simulator atau shortcutnya Ctrl+Shift+W. Atau kalau di sini kalian nggak ada, kalian bisa klik Simulation. Nah, pilih ini Work Online Simulator atau Ctrl+Shift+W. Kita klik ya. Jadi ini akan fungsinya itu untuk mengeran program kita. Nah, jika sudah ada tanda-tanda garis berwarna hijau, itu merupakan bukti bahwa program kita atau yang sudah kita buat ini sudah di-run. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini bedanya. Kalau normally open, bisa kita bayangkan bahwa normally open itu merupakan sebuah saklar yang terbuka. Makanya ketika arus yang mulai dari VCC ini itu terputus, tidak sampai ke output. Sedangkan untuk yang, bentar saya zoom ya biar jelas ya. Nah ini, sedangkan untuk yang input 2 atau kita pakai tadi yang normally close atau new close contact, dia sudah berupa sebuah saklar tertutup, sehingga arus dari VCC itu akan mengalir menuju ke ground. Otomatis maka outputnya juga akan aktif. Oke ya, jadi sudah tahu ya bedanya ya. Ini untuk normally open tidak ada arus, dan ketika normally close maka dia akan nyala outputnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita merubah nilai dari sebuah input? Caranya, kita bisa pakai shortcut Ctrl+J. Kalau kita ingin memberikan suatu nilai, kan kalau di PLC nilainya cuma 0 sama 1 ya. Posisi awal dia bernilai 0. Posisi ketika diberikan force atau diberikan nilai, dia baru bernilai 1. Ini, jadi berarti kalau kita lihat sekarang, input 1, posisi mati normally open, dia bernilai 0. Input 2, dia berasal dari normally close, dan posisinya lah dia bernilai 0. Jadi berkebalikan ya ini ya. Nah, sekarang kita berikan input 1 nilai 1 dengan cara memberikan shortcut Ctrl+J. Jadi Ctrl+J itu untuk memberikan nilai 1, kalau Ctrl+K memberikan nilai 0. Oke ya, sekarang kita berikan nilai 1, Ctrl+J. Maka input 1 akan aktif dan output juga akan aktif, karena harus mengalir dari VCC ke ground. Sekarang ke input 2. Ini kan bernilai 0 ya, meskipun dia nyala, karena berkebalikan dengan normally open.
kita berikan Ctrl J untuk memberikan nilai 1, maka akan mati. Jadi, begitu untuk perbedaannya. Sekarang kita kembalikan, kita berikan nilai 0. Input 1 kita berikan nilai 0 dengan cara Ctrl K. Maka akan mati. Sekarang input 2 kita berikan nilai 0 lagi, Ctrl K, maka akan menyala. Nah, seperti itu. Ini merupakan dasar dari sebuah pemrograman PLC. Lalu bagaimana caranya kita pengen merubah program atau pengen menambahkan program? Kita harus matikan dulu work online simulatornya. Kalau kita nggak matikan, kita nggak bisa merubah. Caranya kita klik lagi di sini. Atau di sini sudah ada ya. Kita klik work online simulatornya. Maka akan mati, sehingga nanti kita bisa mengedit, mengubah, atau menambahkan program kita di PLC. Oke, jadi mungkin sekian untuk video dari dasar pembuatan CX Programmer. Saksikan video-video selanjutnya untuk pembuatan CX Programmer lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.